Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, kelas 10A, 10B, dan 10C. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pembelajaran daring fikih. Setelah minggu lalu kita full kegiatan Ramadan dan minggu ini kita melanjutkan untuk pembelajaran daring lagi. Dan marilah kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, kita akan melanjutkan materi fikih yaitu tentang pemberian dalam Islam. Ya, kemudian anak-anak silahkan bisa membuka halaman 157. Nah, sebelum kita bahas tentang pemberian dalam Islam, ini perlu kalian ketahui, Bu, kenapa sih kita belajar tentang pemberian dalam Islam? Tujuannya apa? Ya, untuk yang pertama, tujuan dari mempelajari pemberian dalam Islam adalah untuk mengetahui macam-macam pemberian dalam Islam. Karena pemberian dalam Islam itu macamnya ada banyak. Bisa jadi itu sedekah, bisa jadi hibah, hadiah, wakaf, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu adalah tentu untuk mengetahui ketentuan-ketentuan dalam pemberian sesuatu kepada orang lain. Jadi misalnya kalau kita mau bersedekah itu ketentuannya apa? Kita mau wakaf itu ketentuannya apa? Ya. Kemudian yang ketiga tentu untuk mempraktekkan apa-apa yang sudah kita pelajari itu tadi. Dan yang terakhir tentu untuk mengetahui hikmah dalam memberikan sesuatu kepada orang lain. Hikmah bersedekah itu apa? Hikmah memberikan hadiah itu apa? Dan lain sebagainya. Begitu ya. Nah, untuk hari ini, pertemuan hari ini kita hanya akan belajar satu saja, yaitu tentang nafaqah. Silahkan anak-anak buka halaman 157. Nah, jadi nafaqah di sini itu biasa dikenal dalam istilah sehari-hari kita itu dengan istilah nafkah. Nafaqah dan nafkah itu sama aja. Dan nafaqah itu apa? Di sini dijelaskan bahwa nafaqah adalah sesuatu yang dikeluarkan seseorang dan diberikan kepada orang yang menjadi tanggungannya. Jadi intinya nafaqah atau nafkah itu kita memberikan sesuatu kepada orang yang orang tersebut adalah menjadi tanggung jawab kita. Contohnya nih misalnya orang tua itu kan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Nah, ketika orang tua memberikan sesuatu kepada anaknya, inilah yang disebut dengan nafkah. Kenapa ini disebut nafkah? Karena orang tua memberikan sesuatu kepada seseorang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Ngoten nggih? Ini yang disebut dengan nafkah. Kemudian sebab-sebab yang mewajibkan nafkah. Jadi nafkah itu menjadi wajib disebabkan karena beberapa hal. Ya, yang pertama di sini disebabkan karena sebab keturunan. Jadi memberikan nafkah kepada seseorang itu hukumnya menjadi wajib disebabkan karena keturunan. Keturunan kalian sudah tahu berarti itu adalah ada hubungan darah, ada hubungan nasab. Ya, jadi misalnya orang tua memberikan sesuatu, memberikan nafkah kepada anaknya itu hukumnya wajib, secara umum. Nah, di sini lebih lanjut dijelaskan bahwa berkaitan dengan orang tua memberikan nafkah kepada anaknya itu ada beberapa kategori dan ada beberapa batasan. Ya, untuk yang pertama, anak yang belum baligh dan tidak memiliki harta. Bagi anak yang belum baligh dan tidak memiliki harta, maka nafkah, orang tua memberikan nafkah kepada anaknya itu hukumnya adalah wajib. Jadi orang tua wajib memberikan nafkah kepada anaknya yang belum baligh dan tidak memiliki harta. Kemudian yang kedua, anak yang belum baligh dan memiliki harta. Apabila ada anak yang dia itu belum baligh tapi sudah memiliki harta, maka hukumnya bagi orang tua adalah tidak wajib untuk memberikan nafkah. Tapi misalnya mau diberikan nafkah, yuk masih boleh. Boleh, akan tetapi tidak wajib. Contohnya misalnya anaknya masih belum baligh, sudah jadi artis. Nah, itu kan sudah punya penghasilan, ya kan? Nah, ini belum baligh sudah punya penghasilan. Nah, dalam kondisi seperti ini orang tua tidak wajib untuk memberikan nafkah, tapi masih boleh. Kemudian yang ketiga, anak yang sudah baligh dan memiliki harta. Sama halnya dengan kelompok kedua, nafkah itu tidak wajib bagi ayahnya. Jadi apabila ada anak yang sudah baligh dan dia itu memiliki harta sendiri, maka ayah itu tidak wajib untuk memberikan nafkah kepada anak yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, anak yang sudah baligh dan tidak memiliki harta. Nah, berkaitan dengan anak yang sudah baligh, dia sudah besar, sudah baligh, akan tapi belum punya harta, misalnya belum bekerja, kan? Ini ada dua pandangan, ada dua pendapat. Yang pertama, untuk anak perempuan. Jadi untuk anak perempuan yang sudah baligh namun dia tidak memiliki harta, maka
ayah itu wajib untuk memberikan nafkah kepada si anak perempuan itu sampai anak perempuan tersebut menikah. Kemudian untuk anak laki-laki. Untuk anak laki-laki ini ada perbedaan pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa untuk anak laki-laki yang sudah balik dan tidak memiliki harta, itu orang tua tidak kewajiban untuk memberikan nafkah terhadap anak laki-laki tersebut. Akan tetapi ada juga yang mengatakan bahwa apabila anak laki-laki ini sudah balik dan belum punya harta, maka orang tua juga wajib untuk memberikan nafkah kepada si anak tersebut. Nah, kemudian di samping ayah itu mempunyai tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anaknya, itu juga sebenarnya anak mempunyai tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya. Kalau dulu masih kecil, orang tua wajib memberikan nafkah kepada anaknya. Kelak ketika kita sudah besar, kita wajib memberikan nafkah kepada orang tua. Ketika apa? Ketika orang tua sudah renta, sudah tidak bisa bekerja, sudah tidak bisa melakukan apapun. Ini anak wajib memberikan nafkah kepada orang tua. Kemudian sekarang sebab yang kedua, seseorang itu wajib memberikan nafkah, yaitu sebab pernikahan. Jadi kalau ada dua orang yang melakukan pernikahan, melakukan akad nikah yang sah, maka wajib hukumnya untuk suami memberikan nafkah kepada istrinya. Bukan kebalik, istri memberikan nafkah kepada suami, tapi yang wajib adalah suami memberikan nafkah kepada istrinya. Nah, pernikahan yang bagaimana yang mewajibkan suami itu harus memberikan nafkah kepada istrinya? Yang pertama harus melakukan pernikahan yang sah sesuai dengan syariat dalam Islam. Jadi rukunnya terpenuhi, syaratnya terpenuhi. Kemudian yang selanjutnya, istri itu harus taat kepada suami, nggak boleh menjadi pembangkang. Sesuai yang diatur dalam syariat. Kemudian yang ketiga adalah sebab kenapa seseorang wajib memberikan nafkah itu adalah sebab memiliki sesuatu. Contohnya misalnya ada seseorang itu memelihara hewan, memelihara burung misalnya. Nah, maka orang yang memelihara hewan tersebut wajib hukumnya untuk memberikan nafkah terhadap peliharaannya tersebut. Wajib memberikan makan, wajib memberikan minum, wajib memberikan kandang, mengurusnya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian sekarang kita lanjut ke yang terakhir, yaitu hikmah nafaqah. Jadi hikmah nafaqah, anak-anak silahkan bisa buka halaman 159. Hikmah nafaqah yang pertama adalah untuk menumbuhkan rasa kasih sayang kepada istri, anak, orang tua, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita memberikan nafkah, memberikan sesuatu kepada orang yang berada di bawah tanggung jawab kita, itu otomatis kan akan menimbulkan rasa saling kasih dan sayang. Kemudian yang kedua, hubungan keluarga menjadi tentram dan harmonis. Karena apa? Karena kewajiban sudah ditunaikan, kewajiban ayah, kewajiban suami di dalam keluarganya itu sudah ditunaikan. Jadi kebutuhan sehari-harinya bisa tercukupi. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan sikap saling peduli terhadap sesama, terutama kepada keluarga. Dan yang terakhir, itu menjadikan seseorang lebih bertanggung jawab atas apa yang dibebankan kepadanya. Oke, ini saja yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang nafkah. Dan satu lagi sebelum Ibu tutup, jadi nafkah itu tidak hanya berupa uang, akan tetapi berupa makanan, berupa tempat tinggal, berupa pakaian. Pokoknya yang diperlukan oleh orang yang berada di bawah tanggung jawabnya itu masuk kategori nafkah. Ngoten nggih, Ibu cukupkan hari ini, semoga bermanfaat. Barangkali anak-anak mau ada yang ditanyakan atau hal-hal yang dirasa perlu ditanyakan dengan Ibu, monggo silahkan ditanyakan di kolom komentar Google Classroom. Ngoten mawon nggih, Ibu tunggu di Google Classroom. Semoga bermanfaat. Kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.